Ada beberapa sih cara untuk meningkatkan nafsu makan pada ayam kita. Salah satunya adalah tapi kali ini saya mau berbagi pengalaman kepada teman-teman semua gimana cara saya meningkatkan nafsu makan pada ayam kita. Salah satu langkah yang kita lakukan adalah dengan meluangkan waktu, teman-teman, minimal 1 jam atau 2 jam cuma sekedar duduk-duduk di dalam kandang. Kita memantau keadaan ayam, keadaan kandang. Kita tahu bahwa ayam itu kan juga makhluk hidup, dia butuh perhatian, butuh kasih sayang, sehingga pas waktu kita hadir di dalam kandang atau pas ada di kandang, ayam itu tidak takut kepada kita. Yang ada adalah rasa nyaman kehadiran kita, sehingga rasa nyaman itulah yang meningkatkan nafsu makan itu sendiri. Selain itu, yang perlu kita lakukan, kita kan tahu ayam itu dengan aktivitasnya keseharian itu kan bisa mungkin kecapean atau gimana. Salah satu langkah yang kita lakukan adalah kita memberi jamu-jamu tradisional, itu menjaga antibodi dari ayam agar ayam itu tidak cepat kelelahan, sehingga nafsu itu juga salah satu langkah agar nafsu makan itu kembali meningkat. Yang ketiga yang perlu teman-teman perhatikan, kadar pakan, teman. Kadar pakan. Di sini saya membuat pakan itu dengan bahan campuran sayur-sayuran, dedaunan. Itu apa? Karena di dalam sayuran atau dedaunan itu kan mengandung serat, teman-teman. Serat itu sendiri baik untuk pencernaan ayam, sehingga kan kalau pencernaan ayam itu bagus, secara otomatis kan ayam itu sehat dan nafsu makan pun akan meningkat. Selain itu, yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang kondisi ayam itu sendiri. Jika kondisi ayam itu di dalam pencernaan itu ada cacing, jadi kalau ada cacing secara otomatis kan makan apapun dia itu nafsu makannya tinggi, tapi lambat laun kan karena dia cacingan, yang seharusnya pakan itu terserap oleh tubuh ayam itu beralih diserap oleh cacing, sehingga yang terjadi ayam itu kurus. Kalau ayam itu kurus kan ayam itu kurangan tenaga, sehingga jika ayam itu kurangan tenaga, nafsu makannya pun akan turun. Nah, cara itu langkah yang kita lakukan agar nafsu makan ayam itu tetap, kita harus memantau, teman-teman, memantau kondisi ayam. Jika ayam itu cacingan, kita secara bertahap, jadi secara bertahap mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita memberi obat cacing, karena kan sistem ayam itu kan umbaran, teman-teman. Sistem yang saya pelihara itu umbaran, dia berinteraksi langsung dengan tanah, sehingga kan takutnya pas dia mentotol mencari pakan di tanah itu kan ada bakteri-bakteri cacing, sehingga kan bisa cacingan ayam itu. Sehingga langkah yang kita lakukan adalah memberi obat cacing secara berkala. Mungkin kalau saya pribadi sih 1 sampai 2 bulan sekali saya beri cacing secara berkala, itu untuk menjaga ayam kita agar tidak cacingan. Secara otomatis tenaga ayam itu kan bisa optimal, bisa maksimal, sehingga nafsu makannya ayam itu pun tidak turun dan nafsu makan ayam pun meningkat, teman-teman. Selain itu, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah pola makan, teman-teman. Pola makan yang pola makan kita harus kita jaga agar ayam itu kan tetap sehat, teman-teman. Kalau pola makannya itu tidak terjaga, kita sendiri kan tahu kalau kita makannya tidak teratur, kita kan bisa sakit mah. Sedemikian juga ayam kalau makan, pola makannya tidak diatur, dia juga akan
mengalami sakit pada pencernaannya, sehingga yang terjadi nafsu makan pun akan menurun. Nah, yang harus kita lakukan agar nafsu ayam itu tetap stabil meningkat, kita harus menjaga pola makan itu sendiri. Dan semoga sedikit ilmu berdasarkan pengalaman pribadi teman-teman, gimana cara saya merawat anak ayam agar nafsu makannya itu tetap tinggi. Ya seperti itu tadi. Yang pertama, kita meluangkan waktu yang minimal 1 jam atau 2 jam, cuma sekedar duduk-duduk berinteraksi langsung dengan ayam, agar kita tahu bahwa ayam itu tadi kan butuh perhatian, butuh kasih sayang. Jadi pas kita masuk ke kandang, ayam itu tidak merasa takut pada kita, yang ada rasa nyaman yang ada pada ayam, sehingga nafsu makan ayam pun akan meningkat dengan sendirinya. Yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sini kita harus memberi jamu-jamu tradisional secara berkala, sehingga jamu itu adalah untuk menjaga ayam-ayam kita agar imunnya kuat, jadi dia tidak gampang kecapean, tidak gampang kelelahan, sehingga yang terjadi kalau ayam kelelahan kan nafsu makannya pun ayam akan turun. Jika kita beri jamu terus stamina dia bisa stabil, maka secara otomatis nafsu makannya pun akan stabil. Yang ketiga tadi, di sini kita memperhatikan kadar pakan teman-teman. Di sini kadar pakan harus ada seratnya teman-teman. Fungsi dari serat itu sendiri adalah untuk membantu pencernaan dari ayam itu sendiri. Di sini cara kita untuk kadar serat pakan dari kadar serat pakan itu ada. Di sini kita mencampur dengan sayuran atau dedaunan yang ada di sekitar kita dan mengolahnya menjadi bahan utama untuk campuran pakan ayam kita. Yang keempat yang perlu diperhatikan adalah kita memantau kondisi ayam, apakah ayam itu cacingan atau gimana lah teman-teman, nanti tahu. Jadi kalau ayam itu berinteraksi langsung secara langsung di umbar dan dia berinteraksi dengan tanah, jadi ditakutkan kena yang ada di tanah itu mungkin terbawa oleh makanan, sehingga ayam itu yang terjadi imbasnya adalah ayam itu cacingan. Maka kita harus memantau dan memberi obat cacing secara berkala. Dan obat cacingnya apa yang diberikan, ya kita bisa tahulah, kita mungkin beli di toko-toko obat cacing, banyak di toko-toko peternakan. Selain itu, di sini kita harus, yang terakhir kita harus menjaga pola makan teman-teman. Di sini saya untuk menjaga pola makan agar makan ayam itu teratur. Di sini kita menjadwal teman-teman, di pagi hari dan di sore hari. Di pagi hari kan waktu aktivitas kan pagi hari, jadi saya juga aktivitas kerja teman-teman. Jadi di sini saya itu mengasih pakan itu habis subuh saya sudah menyiapkan pakan, karena kan kita tahu jam 7 kita mulai kerja, terus habis dikasih pakan airnya diganti dan sebagainya, baru kita kerja. Yang kedua pas waktu di sore hari di sini saya mengusahakan pas waktu mendekati habis asar teman-teman. Karena setelah habis asar kan matahari mulai tenggelam, jadi kan otomatis masuk ke malam, jadi habis makan dia langsung istirahat, dan istirahat itu berfungsi untuk penggemukan dari ayam itu sendiri. Dan semoga sedikit ilmu berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah, khususnya bagi pemula. Salam budidaya kampung mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.